Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar antum semua? Semoga antum selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertemu usai pandemi ini berakhir. Di sini saya Wimbo Handoko dengan NPM 2014 4600 149 dari kelas A4 20 Universitas PGRI Yogyakarta. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Beni Dwi Luguta Aji selaku dosen dalam mata kuliah PPKN SD 1 yang telah memberikan tugas vlog ini. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara kita menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti air, tanah, energi surya, mineral, flora, serta fauna yang tumbuh di atas daratan maupun di atas lautan atau di lautan itu tersendiri. Lingkungan terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu adalah komponen-komponen yang berisi segala sesuatu hal yang berada di dalam lingkungan ini dan mereka memiliki nyawa, seperti flora dan fauna. Komponen abiotik yaitu segala sesuatu yang berada dalam lingkungan ini yang tidak memiliki nyawa, seperti air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Kedua komponen tersebut harus selalu terjaga agar kehidupan manusia lebih sehat, lebih indah. Mengapa kita harus selalu menjaga lingkungan hidup? Pada saat ini, lingkungan hidup di sekitar kita sudah tidak seperti yang dulu lagi. Banyak sekali pencemaran yang terjadi. Banyak sekali pencemaran yang dilakukan oleh manusia, sehingga ekosistem yang ada di dalam lingkungan itu terganggu. Seperti apa pencemaran yang sudah dilakukan manusia? Ada beberapa pencemaran yang saat ini sudah terjadi, yaitu pencemaran udara. Mengapa pencemaran udara dapat terjadi? Pencemaran udara terjadi akibat peningkatan jumlah gas dan zat berbahaya di udara, sehingga kualitas di udara menurun. Jadi, selain oksigen murni, gas dengan jumlah yang seharusnya kecil seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, atau nitrogen oksida terus menumpuk di udara. Lalu yang kedua ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah muncul akibat sampah, limbah, racun-racun sisa industri yang dibuang tanpa prosedur yang baik ke tanah. Akibatnya, tanah pun menjadi terkontaminasi. Yang ketiga ada pencemaran air. Pencemaran air yang terjadi kala zat sisa atau limbah yang berisi zat kimia berbahaya, sampah, dan benda lain masuk ke dalam air, baik itu air laut, air sungai, air danau, maupun yang lainnya. Air yang sudah tercemar biasanya tidak berwarna cerah atau bening, namun akan cenderung berwarna keruh dan berbau. Lalu ada juga pencemaran suara. Pencemaran suara muncul akibat kebisingan melebihi ambang batas yang bisa ditoleransi oleh manusia. Lalu ada pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya terjadi akibat dari
bahaya teknologi seperti lampu yang mengubah persepsi siang dan malam makhluk hidup sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Di sini saya memiliki sedikit video yang dapat memberikan kita gambaran bagaimana kondisi lingkungan kita sekarang. Pencemaran udara sudah marak terjadi di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Banyaknya alat-alat transportasi yang menimbulkan polusi sehingga udara-udara yang kita hirup bukan udara yang segar, melainkan udara yang sudah terkontaminasi oleh polusi tersebut. Lalu pencemaran air dapat dilihat sungai-sungai yang seharusnya berwarna jernih bersih, banyak ikan yang tumbuh, ikan yang hidup di dalamnya, sekarang berwarna coklat keruh, berisikan banyak sekali sampah di dalamnya. Lalu pencemaran tanah yang seharusnya berisikan tumbuhan yang hidup dan dapat tumbuh secara maksimal, namun sekarang terganggu akibat banyaknya sampah-sampah yang tergeletak di tanah yang mengganggu hidupnya tumbuhan-tumbuhan itu. Sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan dan tidak bijak oleh orang-orang. Sekarang adalah saatnya kita peduli kepada lingkungan kita agar kita dapat hidup sehat dan lingkungan akan terjaga sehingga kita nyaman berada di lingkungan tersebut. Bagaimana cara kita hidup? Bagaimana cara kita menjaga lingkungan hidup itu? Banyak sekali berbagai cara agar pencemaran tersebut tidak terjadi. Seperti agar polusi udara tidak terjadi, maka kita harus seminimal mungkin menggunakan transportasi. Kita menggunakan transportasi seperlunya saja. Apabila kita hanya berpergian dalam jarak dekat, lebih baik kita menggunakan sepeda maupun berjalan kaki saja. Lalu pencemaran air. Bagaimana cara kita menghindari pencemaran air tersebut? Kita harus bisa mengolah limbah-limbah dari pabrik supaya ketika dia dibuang ke sungai, maka yang terbuang tidak memiliki racun sehingga air tetap jernih dan tetap dapat kita konsumsi, dan ikan-ikan yang berada di dalamnya maupun makhluk hidup yang berada di dalamnya dapat tetap. Lalu pencemaran tanah, bagaimana cara kita mengatasi pencemaran tanah tersebut? Kita sebagai manusia yang mengkonsumsi banyaknya plastik harus bisa mengurangi penggunaan plastik. Mengapa? Karena plastik itu tidak dapat terurai oleh tanah. Dengan kata lain, mau berapapun umurnya plastik di dalam tanah, maka plastik tersebut tidak dapat menyatu dengan tanah. Berbeda dengan sampah-sampah daun atau sampah-sampah organik yang dapat menyatu perlahan demi perlahan dengan tanah. Plastik-plastik tidak dapat menyatu dengan tanah. Kita harus meminimalisir penggunaan plastik dan harus bisa membuang plastik pada tempatnya agar tanah-tanah di lingkungan kita lebih sehat dan lebih indah untuk dilihat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.